Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini, pada sesi 2B tentang penilaian sikap, kita akan membahas tentang teknik-teknik pada penilaian sikap. Dan khususnya pada 2B ini, teknik observasi oleh guru mata pelajaran, oleh guru BK, dan oleh wali kelas. Penilaian sikap sesi 2B membahas tentang teknik penilaian sikap berupa teknik observasi oleh guru mata pelajaran dan teknik observasi oleh wali kelas dan guru BK. Teknik penilaian sikap, penilaian utama pertama, observasi oleh semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut, kecuali guru pendidikan agama dan budi pekerti dan guru PPKN. Observasi dilaksanakan selama 1 semester dan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kedua, observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Penilaian penunjang ini dilakukan berupa penilaian diri sendiri, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Berikutnya penilaian antar teman atau penilaian antar teman sejawat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Semua hasil penilaian dikumpulkan ke wali kelas untuk diolah, dibuat predikat dan deskripsinya. Penilaian observasi oleh setiap guru mata pelajaran selama pembelajaran. Observasi dalam penilaian sikap peserta didik merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Asumsinya setiap peserta didik pada dasarnya berperilaku baik, sehingga yang perlu dicatat hanya perilaku yang sangat baik atau positif atau kurang baik atau negatif yang muncul dari peserta didik. Catatan hal-hal yang sangat baik atau positif digunakan untuk menguatkan perilaku positif, sedangkan perilaku kurang baik atau negatif digunakan untuk pembinaan. Hasil observasi dicatat dalam jurnal yang dibuat selama 1 semester oleh guru mata pelajaran. Jurnal memuat catatan sikap atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik, dilengkapi dengan waktu terjadinya perilaku tersebut dan butir-butir sikapnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru mata pelajaran dalam melaksanakan penilaian sikap dengan teknik observasi. Pertama, jurnal digunakan oleh guru mata pelajaran selama periode 1 semester. Kedua, jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Ketiga, perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas pada butir-butir sikap atau perilaku yang hendak ditumbuhkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, tetapi dapat mencakup butir-butir sikap lainnya yang ditanamkan dalam semester itu jika butir-butir sikap tersebut muncul atau ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya. Keempat, catatan dalam jurnal dilakukan selama 1 semester hingga ada kemungkinan dalam 1 hari perilaku yang sangat baik dan atau kurang baik muncul lebih dari 1 kali atau tidak muncul sama sekali. Kelima, perilaku peserta didik selain sangat baik atau kurang baik tidak perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Bapak dan Ibu, berikut merupakan pelaksanaan penilaian jurnal oleh guru mata pelajaran dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda. Penilaian selama pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, di dalam kelas atau laboratorium. Guru mencatat kejadian atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik selama pembelajaran di dalam kelas atau laboratorium ke dalam jurnal. Misalnya, peserta didik meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja dan alat bahan yang sudah dipakai.
Misalnya, peserta didik melapor kepada pendidik bahwa dia memecahkan gelas kimia tanpa sengaja ketika sedang melakukan praktikum. Misalnya, peserta didik membantu membersihkan gelas kimia yang dipecahkan oleh temannya. Penilaian selama pembelajaran dengan pola daring atau kombinasi daring dengan luring pada pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Guru mencatat kejadian atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik selama pembelajaran menggunakan media tatap muka virtual atau LMS. Misalnya, peserta didik masuk ke dalam room meeting atau Zoom meeting setelah kegiatan pembelajaran berlangsung selama 21 menit. Misalnya, menggunakan kata-kata istilah yang tidak sopan dalam menanggapi pendapat peserta didik lain melalui fasilitas chat yang ada pada Microsoft 365. Misalnya, peserta didik mulai menit kelima memasuki room meeting sampai proses pembelajaran selesai, videonya di-mute. Penilaian dalam pembelajaran menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya, dan penggunaan link media atau bahan belajar lingkungan sekitar. Pada pola ini, guru mencatat kejadian perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik selama pembelajaran dengan menggunakan media-media tersebut. Misalnya, peserta didik tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Misalnya, peserta didik menyelesaikan proyek yang diberikan penuh dengan inovasi. Misalnya, jawaban tugas yang diserahkan peserta didik sama persis dengan jawaban siswa lainnya yang rumahnya dekat peserta didik tersebut. Bapak dan Ibu, berikut contoh format jurnal penilaian sikap. Format ini pertama berisi nomor, yang kedua berisi tanggal, yaitu tanggal dicatatnya perilaku atau sikap peserta didik. Yang ketiga berisi nama siswa, yaitu nama siswa yang dicatat sikap atau perilakunya. Yang keempat, catatan perilaku, berisi catatan perilaku atau sikap sangat baik atau kurang baik yang ditunjukkan peserta didik. Yang kelima, butir sikap, yaitu butir sikap atau perilaku misalnya disiplin, kerjasama, atau yang lainnya. Keenam, positif atau negatif, yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik itu negatif atau positif. Kemudian yang terakhir, kolom tindak lanjut. Tindak lanjut yang akan diberikan atas perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Format observasi sikap ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan satu format ini digunakan untuk satu kelas. Contoh pengisian format di atas. Format diisi identitas nama satuan pendidikannya, tahun pembelajarannya, kelas dan semesternya, serta nama mata pelajarannya. Berikut ini contoh pengisian format jurnal oleh guru mata pelajaran dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda. Pertama, contoh format dengan pengisian jurnal guru mata pelajaran dengan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Pertama, mengisi nomor urut. Yang kedua, mengisi waktu, misalnya hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Kemudian mengisi nama yang ditulis perilaku atau sikapnya, misalnya Aisyah. Kemudian menuliskan kejadian atau perilakunya, misalnya membantu membersihkan gelas kimia yang dipecahkan oleh temannya. Butir sikapnya, gotong royong. Kemudian positif negatif sikapnya, ini sikap positif, dituliskan positif. Kemudian tindak lanjutnya, diberikan apresiasi, pujian, atau ditingkatkan. Contoh kedua, contoh format dengan pengisian jurnal guru mata pelajaran dengan pembelajaran belajar dari jauh atau pembelajaran dari rumah, daring, atau kombinasi daring dan luring. Pertama, diisi nomor urut. Yang kedua, waktunya misalnya Senin 20 Juli 2020. Nama peserta didik yang dituliskan perilakunya Jimmy Jenny. Kemudian kejadian perilakunya masuk ke room meeting atau Zoom meeting setelah kegiatan pembelajaran berlangsung selama 21 menit. Butir sikapnya disiplin, positif atau negatifnya negatif, tindak lanjutnya di WA secara pribadi diingatkan untuk masuk ke room meeting tepat waktu.
Contoh ketiga, contoh format dan pengisian jurnal mata pelajaran dengan pembelajaran luring menggunakan buku, modul, bahan ajar tertulis lainnya. Nomor diisi nomor urut, waktu diisi misalnya Senin 20 Juli 2020, nama peserta didiknya misalnya Muhaimin, kejadian atau perilakunya misalnya menyelesaikan proyek yang diberikan penuh dengan inovasi. Butir sikapnya inovatif. Positif negatifnya ini diisi dengan positif, kemudian tindak lanjutnya diberikan apresiasi, pujian, atau ditingkatkan perilaku atau sikapnya tersebut. Observasi oleh guru BK dan wali kelas di luar pembelajaran. Observasi oleh guru BK dan wali kelas ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Pada observasi ini, jurnal digunakan oleh guru BK dan wali kelas selama periode 1 semester. Jurnal oleh guru BK dibuat untuk semua peserta didik yang menjadi tanggung jawab bimbingannya, dan jurnal oleh wali kelas digunakan untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Catatan dalam jurnal dilakukan selama 1 semester, sehingga ada kemungkinan dalam 1 hari perilaku yang sangat baik dan atau kurang baik muncul lebih dari 1 kali atau tidak muncul sama sekali. Perilaku peserta didik selain sangat baik atau kurang baik tidak perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Contoh jurnal penilaian sikap spiritual oleh wali kelas atau guru BK bersumber dari panduan penilaian Direktorat PSMA. Misalnya, nomor 1 tanggal 15 Juli tahun 2016, nama siswa Ali, catatan perilakunya tidak mengikuti ibadah yang dilaksanakan di sekolah. Butir sikapnya ketakwaan. Penilaian sikapnya negatif. Diingatkan, tindak lanjutnya diingatkan agar lain kali ikut kegiatan ibadah di sekolah. Berikutnya pada tanggal yang sama, nama Bagas, catatan perilakunya mengganggu teman yang sedang berdoa sebelum makan siang di kantin. Butir sikapnya toleransi, catatan sikapnya negatif. Tindak lanjutnya diingatkan agar tidak melakukannya lagi. Yang kedua, tanggal 25 Agustus tahun 2016, nama siswa Budiman, catatan perilakunya menjadi imam sholat zuhur di musola sekolah. Butir sikapnya ketakwaan, nilai sikapnya positif. Tindak lanjutnya diapresiasi dan untuk dilanjutkan. Pada tanggal yang sama, misalnya Bernardus, catatan perilakunya mengingatkan teman untuk sholat zuhur di musola sekolah. Butir sikapnya toleransi, nilai sikapnya positif. Tindak lanjutnya diapresiasi dan ditingkatkan. Yang ketiga, tanggal 15 September tahun 2016, nama siswa Meti. Catatan perilakunya mengajak temannya berdoa sebelum bertanding basket di lapangan sekolah. Butir sikapnya ketakwaan, nilainya positif, tindak lanjutnya diapresiasi dan ditingkatkan. Berikut ini contoh pelaksanaan penilaian jurnal oleh guru BK dan wali kelas dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda. Pada penilaian pembelajaran dengan pola tatap muka di satuan pendidikan, guru mencatat kejadian atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik di luar jam pembelajaran di lingkungan sekolah, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Misalnya, peserta didik menolong seorang lanjut usia menyeberang jalan di depan sekolah. Misalnya, peserta didik terlambat mengikuti upacara. Misalnya, peserta didik lupa tidak menyerahkan surat izin tidak masuk sekolah dari orang tuanya. Misalnya, peserta didik memungut sampah yang berserakan di halaman sekolah. Misalnya, peserta didik mengkoordinir teman-teman sekelasnya mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Penilaian pada pembelajaran dengan pola daring atau kombinasi daring dengan luring pada pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, guru mencatat kejadian atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik selama pembelajaran menggunakan media tatap muka virtual atau LMS, Learning Management System. Misalnya, peserta didik terlambat masuk ke room meeting atau Zoom meeting, pertemuan kelas yang dipimpin wali kelas atau pertemuan dengan guru BK yang dipimpin guru BK.
Peserta didik lupa tidak mengupload atau me-WA surat izin mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran tertentu dari orang tuanya. Misalnya, mengkoordinir teman-teman sekelasnya mengumpulkan bantuan atau iuran untuk korban bencana alam melalui WA kelas. Misalnya, terlambat mengupload atau me-WA data yang diminta wali kelas atau guru BK. Penilaian dalam pembelajaran dengan pola pembelajaran menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya, dan penggunaan lingkungan sekitarnya. Guru mencatat kejadian atau perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik selama pembelajaran dengan menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya, dan penggunaan lingkungan sekitar. Misalnya, peserta didik terlambat mengirimkan data yang diminta wali kelas dan atau guru BK. Peserta didik tidak merespon tugas-tugas yang diberikan wali kelas dan atau guru BK. Peserta didik menyelesaikan tugas paling awal dan tepat waktu. Peserta didik didapatkan laporan pada jam-jam pembelajaran. Belajar dari rumah, peserta didik sering terlihat berjalan-jalan di pasar atau mal. Berikut ini contoh pengisian format jurnal oleh guru BK dan wali kelas dengan 3 pola pembelajaran yang berbeda. Pertama, contoh format dan pengisian jurnal oleh guru BK dan wali kelas pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Misalnya nomor 1, waktu Senin 20 Juli 2020, nama peserta didik yang dicatat perilakunya Budiman. Kejadian atau perilakunya menjadi pemimpin upacara bendera hari Senin di sekolah. Butir sikapnya percaya diri, nilai sikapnya positif, kemudian tindak lanjutnya diapresiasi dan dilanjutkan. Kedua, contoh format dan pengisian jurnal oleh guru BK atau wali kelas pada pembelajaran belajar dari rumah, daring, atau kombinasi daring dan luring. Nomor 1, waktunya Senin 20 Juli 2020. Nama siswanya Jai Nicole. Kejadian atau perilakunya mengupload gambar tidak layak dalam grup WA wali kelas. Butir sikapnya sopan, nilainya negatif. Tindak lanjutnya di WA secara pribadi, diingatkan untuk tidak mengupload gambar-gambar yang tidak senonoh. Ketiga, contoh format dan pengisian jurnal oleh guru BK atau wali kelas pada pembelajaran luring menggunakan buku, modul, atau bahan pembelajaran tertulis lainnya. Nomor 1, waktu Senin 20 Juli 2020, nama siswa, nama peserta didik Rezeki Bagus. Kejadian atau perilakunya membantu mengantarkan tugas teman satu kelasnya yang berhalangan karena sakit. Butir sikap suka menolong. Nilai positif, tindak lanjut diberikan apresiasi, pujian, atau ditingkatkan. Bapak dan Ibu, semoga bahasan kita tentang teknik-teknik penilaian sikap dalam bentuk observasi oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas ini dapat mengingatkan kembali dan memberikan inspirasi bagi kita tentang teknik penilaian sikap ini. Dan bahasan ini akan dilanjutkan pada video sesi 2C dengan lanjutan teknik penilaian sikap, tentang penilaian diri, penilaian sejawat, dan tentang dilanjutkan pengolahan nilai untuk nilai sikap. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.